Cek 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 cek. Halo sobat anime, gas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zauvan dia benar-benar menggila walaupun memang saat ini tubuhnya tidak lagi dapat menahan itu semua. Namun melihat Zauvan yang luar biasa ini membuat Zhou Desu yang baru saja datang yang pun meminta kepada Zauvan untuk dapat berhenti karena dia benar-benar menghancurkan semua yang telah dia miliki. Namun ketika Zhou Desu dan juga yang lainnya mengatakan kalau ternyata Zauvan telah menahan mereka semua selama 3 hari 3 malam, membuat Zauvan langsung dia menghentikan ini semua karena menurutnya harusnya mereka semua tidak lagi cukup untuk dapat mengejar Kinchan hingga membuat Zauvan dia melepaskan segalanya yang membuat kini Zauvan dia pun jatuh terbujur kaku di depan sana yang membuat mereka semua kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Zauvan yang telah berhasil menahan mereka selama 3 hari 3 malam. Dengan luka seperti ini dia masih dapat berdiri sampai sekarang. Dia benar-benar luar biasa. Jadi selama ini dia tidak lebih dari sebuah tubuh yang berjalan. Biasanya begitu tubuh mereka hancur maka jiwa akan pergi meninggalkan tubuh fisiknya. Tapi entah kenapa, bagaimana mungkin dia memaksa tubuhnya untuk dapat terus bergerak dalam kondisi yang seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa mengerikan. Keteguhan yang dia miliki benar-benar tidak masuk akal. Ucap dari orang-orang tua ini. Dia mungkin memang menapaki jalan iblis, tapi nyatanya dia adalah pahlawan sejati. Ucap dari orang-orang tua itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh tetua lainnya, di mana dia mengatakan kalau Zauvan adalah monster yang telah menantang surga. Dan jangan lupa, dia juga telah menderita luka jiwa sembari terus mengendalikan tubuh fisik yang telah hancur seperti ini hanya untuk menahan kita selama 3 hari 3 malam. Bahkan seorang pahlawan sejati sekalipun tidak akan mungkin dapat melakukannya dengan tubuh rusak seperti ini. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata bocah ini dia dapat mengendalikan tubuh hancur seperti ini dan juga jiwa sekaligus. Menahan jiwa rusak dan juga tubuh yang telah hancur, dia benar-benar sangat mengerikan. Dan jika saja orang seperti ini masih dapat kembali hidup lagi, tentunya dia akan benar-benar menjadi bencana, ancaman bagi semua pihak. Ucap dari orang tua ini, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang-orang lainnya. Maka dari itulah di sini mereka tidak mungkin dapat membiarkan ancaman itu datang kembali hingga membuat orang tua ini langsung mencoba untuk dapat menghancurkan apa yang ada di depan sana, menghancurkan tubuh fisik dari Zauvan. Namun ketika orang tua ini akan menyelesaikannya, tiba-tiba aja muncul sesuatu tepat di hadapan dari dirinya, menempel di pipinya sebelum menghantam dengan sangat-sangat keras. Yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Siapa itu? Ucap dari mereka semua. Dan untuk Zhou Desu yang melihatnya, dia langsung keringat dingin karena dia tahu yang di depannya adalah Ye Lin. Ya, Ye Lin pun datang yang membuat Ye Lin dia juga berujar, apakah kalian berpikir dapat menyingkirkannya? Tidak, kalian semua tidaklah layak. Ucap dari Ye Lin yang baru saja datang. Namun melihat dan juga mendengar kalau ternyata yang di depannya adalah Ye Lin, orang nomor 2 di dalam turnamen naga ganda yang imbang melawan Zauvan sebelumnya, jelas membuat orang tua ini dia pun sedikit tersentak. Dia pun tahu dan juga mendengar kalau Ye Lin adalah sosok yang berada di level yang sama dengan Zauvan. Namun melihat kedatangan dari Ye Lin juga membuat mereka pun bertanya, apa yang coba dilakukan oleh Ye Lin? Apakah dia datang untuk menyelamatkan Zauvan? Pikir dari orang tua ini. Dan setelah kami membayar harga yang sangat-sangat mahal, jika saja kami pulang kembali ke sekte dengan tanpa hasil, tentunya itu akan membuat kami akan hancur dan tidak lagi memiliki muka di sekte. Ucap dari orang tua ini yang membuat orang tua ini mencoba untuk dapat membujuk Ye Lin agar mau bekerja sama dengan mereka. Membuat orang tua ini dia berujar, Ye Lin, sekte Tiandi dan juga sekte Taiking berada di jalan yang sama. Kita semua berada di jalan kebenaran, maka kita memiliki tujuan yang sama. Selain itu juga namamu juga telah terdengar ke seluruh penjuru. Kau telah dipuji sebagai pilar masa depan yang ada di jalan kebenaran. Jadi kenapa hari ini kau datang untuk dapat merendahkan diri hanya untuk menyelamatkan bocah iblis itu? Ucap dari orang tua ini. Dan dia juga berujar, Ye Lin, kau juga pastinya tahu jika saja bocah itu kita singkirkan, maka dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka yang ada di jalan kebenaran. Bahkan bukan cuma itu saja, tapi untuk dirimu juga. Dan kau juga tidak akan mungkin mau menyerahkan gelar nomor 1mu yang ada di bawah surga hanya untuk bocah iblis ini, ya kan? Jadi biarkanlah kami yang melakukannya. Biarkanlah sekte Tiandi yang menghentikan ini semua, menanganinya. Kami akan menyingkirkannya dan juga menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan yang ada di jalan kebenaran di wilayah berat ini. Ye Lin,
Kau bisa berpura-pura tidak melihat ini semua, dan kau bisa menganggap kalau kau tidak ada di tempat ini, dan tidak akan ada seorang pun yang akan menyalahkanmu atau berkata kalau kau iri dengan rivalmu. Jadi tenanglah Yelin, biarkanlah tanganmu tetap bersih dan kau akan mendapatkan nama besarmu itu. Karena ini seperti kau mendayung 2-3 pulau hanya dalam satu ayunan. Ucap dari orang tua itu yang membuat Yelin yang mendengarnya dia sangat-sangat muak. Diam kalian! Kalah tetaplah kalah. Aku telah kalah dan menang tetaplah menang. Walaupun aku telah kalah, tapi aku tetap jangan mungkin dapat melakukannya. Aku adalah Yelin. Aku tidak butuh trik-trik kotor untuk dapat menyingkirkan rivalku. Aku tidak akan pernah menodai nama binatang suci. Ucap dari Yelin yang membuat mereka bingung dengan apa yang dimaksud oleh Yelin. Apa? Binatang suci? Pewaris binatang suci? Ucap dari mereka yang bingung. Karena hal itu wajar, karena nama binatang suci telah lama menghilang. Bahkan untuk mereka yang ada di dunia atas, apalagi yang ada di dunia bawah. Dan untuk Yelin, Daun mengatakan kalau para manusia ini benar-benar sangat-sangat menjijikan. Kalian para manusia, kalian berbicara seperti itu, seperti berbicara kepada seekor sapi yang sedang bermain. Sungguh sangat menyedihkan. Dan kebenaran yang kalian tidak tahu adalah di seluruh dunia ini, satu-satunya yang seperti aku hanyalah dia. Nah, aku dan Zaufan adalah sama-sama pewaris binatang suci. Ucap dari Yelin yang kini dia mengeluarkan api emas miliknya kecil. Cuman kecil doang. Yelin melepaskan api emasnya dan itu membuat mereka semua pun langsung sangat waspada karena mereka tahu Yelin memiliki kemampuan yang sama dengan Zaufan, dan itu membuat mereka pun bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh Yelin, dan itu membuat Zhao Desu dia pun bertanya, Yelin apa itu? Ucap dari Zhao Desu. Tapi untuk Yelin dia pun mengatakan kalau mereka semua hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Dan ingat satu hal lagi, siapa yang bilang kalau aku ada di pihak yang sama dengan kalian? Ucap dari Yelin yang melepaskan api emas miliknya yang datang mengarah kepada mereka semua, yang membuat mereka semua pun bingung dengan apa coba yang dilakukan oleh Yelin dengan api emas yang memang terlihat kecil dan juga tidak berbahaya. Tapi untuk Zhao Desu, dia pun tahu kalau itu adalah api emas yang sangat-sangat berbahaya. Dan ketika Zhao Desu dia mencoba untuk dapat mengatakan sesuatu, tapi sayangnya itu semua telah terlambat, hingga membuat mereka semua yang ada di tempat ini dalam sekejap habis dilahap oleh api emas milik Yelin yang sangat-sangat kuat. Mereka semua yang tersisa dilahap oleh api emas yang dimiliki oleh Yelin. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini ada 3 orang gadis yang sedang melesat di dalam kegelapan. Dan ternyata itu adalah Qingchen dan juga yang lainnya. Dimana Dan dia pun mengatakan kepada Qingchen untuk dapat beristirahat sejenak, karena sudah 3 hari 3 malam mereka berjalan dan juga terbang seperti ini, dan harusnya mereka tidak lagi dapat mengejar mereka. Ayolah beristirahat sebentar, ucap dari Dan. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Subirohua. Dimana Subirohua dia pun mengatakan kalau mereka tidak boleh memaksakan diri, karena jika mereka memaksanya tentunya tubuh fisik yang dimiliki oleh mereka tidak akan mungkin dapat menahan ini semua. Qingchen, ayo kita istirahat sebentar, ucap dari mereka. Tapi untuk Qingchen, dia pun mengatakan tidak. Dia tidak akan pernah mau berhenti karena ini adalah waktu yang telah diberikan oleh Zaufan yang telah menukar hidupnya dengan waktu untuk dapat memberikan mereka kesempatan untuk dapat melarikan diri. Bagaimana mungkin aku dapat menyanyikan ini semua? Kita harus terus berlari dan kita tidak akan pernah berhenti sebelum sampai ke dalam sekte Xuanlong, ucap dari cucunya sambil terus berlari meninggalkan tempat ini. Namun di sini mereka juga cukup terkejut ketika mereka mendengar suara letupan yang sangat-sangat kuat yang datang dari arah belakang, yang membuat mereka semua langsung terhentak dan juga berhenti sejenak. Dan ketika mereka melirik ke arah lainnya, mereka pun sadar kalau itu berasal dari tempat di mana Zaufan berada, yang membuat Dan dia berujar, itu bukankah itu adalah tempat dari Kazuo? Ucap dari Dan yang membuat Subirohua dia pun meminta kepada Dan untuk diam, karena itu tentunya akan menyakiti bagi Qingchen, yang membuat Qingchen yang melihat api besar itu membuatnya pun sadar kalau itu adalah tempat di mana Zaufan berada, dan itu membuat Qingchen dia langsung berteriak histeris, "Cepat!" Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini untuk jawaban, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban, yang pada akhirnya jawaban diselamatkan oleh Yelin. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban next hari apa ya, Senin atau Selasa. Gue buatkanlah rekapan untuk pertempuran 1 lawan 500 ini, tapi nggak pakai dialog ya coy. Maksudnya apa ya, nggak pakai apa namanya, langsung duel-duelnya aja lah gitu. Mungkin cuma sekitaran 10 atau 15 menit ya, nggak pakai ngoceh-ngocehnya gitu, nggak pakai drama, langsung duel-duelnya aja. Dah, itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban, dan thank you. Dan semangat, besok sudah sekolah, yang gawe tetap gawe. Semangat, thank you.